Hari Katina itu sesungguhnya adalah hari keluar wasa. Wasa dalam bahasa Pali artinya musim hujan. Jadi para biku itu di musim hujan itu tidak boleh kemana-mana. Ya. Nah di Indonesia itu start kita masuk puasa bulan 7, keluarnya bulan 10. Jadi saya sudah 3 bulan di sini Bapak Ibu Saudara, tapi belum hujan juga ya. Ya. Waktu di New York baru dapat hujan sekali ya. Di sini jarang sekali ya, jarang sekali hujan. Ya. Saudara-saudari kalau di Tiongkok mereka itu masuk wasanya bulan 4,5, keluarnya bulan tengah. Jadi Anda sedikit mungkin yang tahu Chit Gui Pua itu bulan 7,5 yang katanya bulan hantu, itu adalah bulan keluar wasa bagi para biku. Ya, jadi sama seperti di sini, para biku keluar wasa, Anda diundang untuk berbuat kebajikan. Sama seperti itu, di Tiongkok, para biku keluar wasa, mereka diundang berbuat kebajikan. Ya. Kenapa demikian? Karena para biku sudah belajar, sudah berlatih, biasanya tinggal bersama selama 3 bulan dengan para guru, banyak yang mendapatkan manfaat. Nah, lalu kenapa di Tiongkok jadi bulan hantu, bukan jadi Katina? Karena biasanya orang-orang itu bandel ya, diajak berbuat kebaikan belum tentu mau, diancam pakai hantu ya. Ya, jadi diancam hantu, wah semangat ya, semua pada datang. Dan Gui Pua itu bulan hantu itu bukan dari saya mendengarnya dari Master Cheng Yen. Ya, founder dari Buddha. Lalu saya cross check dengan guru saya, Bante Panyawaro, apakah beliau pernah membaca di buku atau di literatur ya, bahwa Chit Gui Pua itu adalah keluar wasa, dan beliau mengatakan ya, Chit Gui Pua itu keluar wasa di Tiongkok. Anyway, saudara-saudari, itu background dari kegiatan Katina ya. Katina sendiri itu artinya kain. Jadi sebenarnya di zaman Sang Buddha, saudara-saudari datang ke wihara itu salah satunya untuk melihat ada enggak biku yang jubahnya rusak. Ya, kalau ada biku yang jubahnya rusak, mereka menawarkan kain yang baru. Ya. Barangkali di zaman Buddha, mereka berdananya itu kainnya berwarna putih, bukan kain jadi seperti hari ini. Ya. Jadi yang didanakan itu kain warna putih, nanti bikunya potong sendiri, jahit sendiri, celup sendiri. Dan kenapa jubah kami berwarna coklat? Ini karena dulu dicelup pakai rebusan batang pohon. Ya, ada sejenis batang pohon, kalau direbus, getahnya keluar, airnya itu jadi warnanya coklat, lalu kain itu dicelup di sana. Ya, saya pernah melihat pembuatan kain ini di Thailand, di Wat Pananachat ya, wiara hutan di Thailand. Masih ada sampai sekarang mereka pertahankan, kualinya gede-gede ya, bakarnya pakai batang pohon banyak sekali untuk pembakaran juga, untuk pencelupan juga. Dan hebatnya jubah yang dicelup ya, bukan dari pewarna chemical, kalau punya saya pewarna chemical. Kalau jubah saya ini kena keringat, sehari 2 hari dia apek ya, sama kayak baju Anda. Tapi kalau yang dicelup pakai getah pohon itu tidak bisa apek. Hebat sekali. Ya, dia punya antimikroba alamiah. Dan setiap 2 sampai 3 bulan, 4 bulan biasanya para biku itu mencelup lagi. Jadi setiap 4 bulan jubahnya direbus ya. Tapi bukan berarti jubahnya nggak dicuci ya. Tetap mereka cuci juga, tapi setiap 4 bulan mereka rajin, mereka celup. Baik, saudara-saudari, topik kita hari ini ada 3. Satu adalah berkah, yang kedua keberuntungan, yang ketiga kebijaksanaan. Ya, berkah dengan keberuntungan itu mirip sebenarnya. Tapi kenapa dipisah? Supaya judulnya keren aja. Jadi Anda mau datang ya.
Jadi judul itu clickbait ya. Kalau mau dipikir-pikirkan, keberuntungan itu berkah enggak? Berkah. Karena berkah. Jadi judulnya sebenarnya cukup blessing. Berkah aja. Ya, tapi kalau judulnya cuma blessing, nggak ada yang datang ya. Jadi tambah-tambahin lah. Kalau di Indonesia, judul yang paling laku nomor 1 itu karma. Nggak tahu kenapa, kalau judulnya dikasih karma banyak yang datang. Yang kedua, hoki. Hoki juga laris. Ya, kalau dipakai hoki banyak yang datang. Yang ketiga, hantu. Ya, hantu juga laris. Jadi harusnya kita ganti judulnya. Hoki, apa tadi nomor 1? Karma, hoki, dan hantu. Wah, ini nanti 2 kali lipat nanti yang datang ya. Saudara-saudari, kita masuk blessing-nya. Anda yang sudah datang kemari, ya, bagi yang belum pernah melihat buku ini di sini, ya, kalau yang sudah pernah ikut puja bakti pasti pernah pegang buku ini. Ini buku pegangan kita. Setiap hari Sabtu atau Minggu kita puja bakti, kita baca parita ini bersama-sama, ada yang mimpin. Apakah ada biku ataupun tidak ada biku. Saudara-saudari, bagi Anda yang belum pernah ya membaca buku ini, saya menyarankan nanti Anda sebelum pulang ya, Anda coba lihat buku ini, cari Sutta atau Parita nomor 11. Ini adalah parita nasihat Sang Buddha yang sangat terkenal, namanya adalah Manggala Sutta. Sutta tentang berkah. Di dalam sini ada 38 bulir. Apa aja yang disebut blessings. Lengkap sekali ya. Saya akan coba membacakan sedikit lalu saya explain ya. Kenapa saya angkat ini untuk topik kita pagi ini. Saudara-saudari, Sang Buddha memulai ya, nasihat mengenai berkah itu nomor 1 adalah tidak bergaul dengan orang-orang dungu. Bergaul dengan para bijaksanawan. Menghormat yang patut dihormat. Itulah berkah utama. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Dan membimbing diri dengan benar. Itulah berkah utama. Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik. Itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah berkah utama. Terakhir, berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercelah. Itulah berkah utama. Baru saya bacakan 5 paragraf ya. Sepertinya sutta ini ada lebih dari 15 paragraf. Saya hanya baca 5 saudara-saudari ya. Dan Sang Buddha memulai nomor 1 adalah jangan salah teman ya. Jangan bergaul dengan orang-orang dungu. Orang dungu itu dimaksudkan oleh Sang Buddha adalah orang jahat ya. Ciri-cirinya dia tidak punya moral, tidak menjalankan sila. Ya, kalau kita cerita dia Buddhis ya, dia suka mencuri misalkan ya. Nah, kalau dia suka mencuri, suka menyakiti makhluk lain, itu ciri-ciri dia tidak punya moral ya. Saudara-saudari, itu nasihat Sang Buddha dan beliau menyebutnya berkah. Tadi saya hanya menjelaskan 5 paragraf, kalau dilanjutkan masih banyak. Apa yang ingin saya sampaikan? Ternyata blessings itu luas ya. Tidak hanya 1, tidak hanya 2, tidak hanya 3. Nanti Anda baca pelan-pelan saudara-saudari ya, jangan buru-buru. Setiap bulirnya itu direnungkan, setiap bulirnya direnungkan. Saya menyimpulkannya,
benar di segala sisi. Itu. Jadi kalau saudara-saudari ingin jadi orang yang penuh berkah, itu benar di segala sisi. Maksudnya bagaimana benar di segala sisi? Kalau saudara-saudari selama ini berpikir ya, punya berkah itu artinya banyak uang, misalkan ya, maka itu jadi keliru. Kenapa? Kalau Anda banyak uang tapi konflik dengan orang tua Anda sendiri, setiap pulang Anda stres, betul ya? Setiap pulang rumah Anda stres. Atau Anda tidak punya teman yang benar-benar baik. Teman Anda malah sering menjerumuskan Anda. Ya, berarti setiap Anda approach teman Anda yang ada adalah juga kesialan ya. Karena dekat-dekat dengan orang jahat itu ikut sial. Ya. Lalu tinggal di lokasi yang salah ya, karena bertempat tinggal di tempat yang sesuai itu juga masuk ya. Tapi tempat tinggalnya itu tidak sesuai ya. Banyak sekali bencana misalkan. Atau terlalu banyak kriminal. Ya, Anda harus berjuang untuk pindah ke kawasan yang lebih baik. Walaupun tidak instan. Nah saudara-saudari, itulah yang disebut keberkahan-keberkahan ya, benar di semua sisi. Nanti Anda pulang, Anda baca Manggala Sutta, tapi dari yang saya baru bacakan tadi, yang bisa Anda ingat ya, satu, jangan salah teman. Yang kedua, banyak kebajikan. Ya, utamakan orang yang ada di rumah. Karena Sang Buddha mengatakan membantu ayah dan ibu, anak dan istri adalah berkah utama. Anda prioritaskan keluarga Anda, ya. Setelah keluarga Anda bagus, keluarga Anda sudah oke, lalu Anda punya waktu, punya tenaga, punya material, silahkan Anda bantu wihara. Ya. Kenapa saya katakan bantu wihara terkhusus? Ya langsung to the point saya mengatakan bantu wihara. Bahkan di Indonesia saya tidak to the point seperti ini. Anda tahu kenapa? Karena di Amerika Anda jauh dari keluarga, betul ya? Di Amerika Anda jauh dari keluarga. Jadi apa penggantinya? Penggantinya adalah teman-teman di wihara. Ya. Saudara-saudari jangan menganggap wihara cuma tempat belajar dhamma. Kalau di Indonesia barangkali iya. Tapi karena Anda di sini, apalagi yang tidak punya kakak adik di sini, Anda malah harus lebih rajin datang ke wihara. Ya, awalnya mungkin berat ya, setiap Sabtu, setiap Minggu Anda harus tarik badan Anda ke wihara ya, apalagi yang rumahnya jauh. Tapi cobalah lebih sering dari sebelumnya. Lama-lama Anda jadi kenal ya, Bu Meta yang mana, ya Pak Simon ya. Anda lebih kenal, lama-lama seperti keluarga. Ya, ada Ci Eva ya, karena di depan saya harus mention ya. Ya, dan teman-teman yang lainnya. Anda punya family ya. Lanjut saudara-saudari, fortune ya. Baik, untuk fortune, saya setelah melihat jam saya harus lebih to the point, the last 10 minutes ya. Tapi kok lebih-lebih sedikit enggak apa-apa ya. Panitia biasanya enggak nyetop juga. Fortune, teman-teman, saudara-saudari, saya ingin mengingatkan, ternyata di dunia ini tidak ada sarapan yang gratis ya. Semuanya menggunakan karma baik kita. Jadi setiap pagi Anda sarapan itu juga adalah kebajikan lampau. Nanti malam Anda dinner, Anda pakai kebajikan lampau Anda. Ya, saat ini kebajikan yang terlihat, yang obvious itu namanya adalah tabungan, betul ya? Di sini namanya dolar, itu yang obvious. Tapi ada juga tabungan yang tidak terlihat, namanya adalah tabungan kebajikan. Ya, Anda berbuat baik, Anda berbuat kebaikan, Anda punya tabungan kebajikan. Memang nggak nampak, memang nggak nampak. Dan kalau Anda meminta saya untuk membuktikan, saya tidak sanggup membuktikan. Tapi Anda bisa rasakan sendiri. Yang bisa membuktikan adalah diri Anda sendiri. Ya,
Beberapa kali ada umat yang beruntun, kena masalah, tidak berhenti-berhenti, lalu ingin cari kesempatan selalu gagal, rezekinya seperti hilang entah kemana. Lalu saya tanyain orangnya, kapan terakhir kali Bapak berbuat baik? Itu pertanyaan saya. Kapan terakhir kali Bapak berbuat baik? Apakah di rumah, apakah di yayasan, di mana aja? Coba duduk renungin. Nah, dia enggak menjawab saya, artinya dia enggak ketemu. Ya, mungkin dia terlalu fokus bekerja, terlalu fokus dengan pelajaran ya. Dia setelah dia renung-renungkan, ya dia nggak jawab saya. Lalu saya bilang begini, coba Bapak cari kegiatan charity yang paling dekat, ikut dah, ikut. Ya. Nah, kebetulan dia punya skill. Dan pada saat itu Yayasan Buddha Seci itu membuat charity di satu kota di Indonesia. Dia daftar, dia pergi ikut. Ya, jadi dia berdana skill, tidak perlu keluar uang. Begitu dia berdana skill, dia kerja di sana membantu charity tersebut beberapa hari tinggal di luar kota, pulang tidak lama kemudian rezekinya terbuka. Ya. Nah, hal seperti itu adalah pengalaman pribadi saudara-saudari. Semoga Anda punya pengalaman-pengalaman pribadi sehingga Anda bisa melihat dengan sendirinya bagaimana kebajikan itu bekerja. Tapi clue-nya adalah kalau Anda banyak kebajikan, biasanya harapan Anda mudah terwujud. Ya. Anda menginginkan sesuatu, tiba-tiba ada jalannya. Ya, saya yakin teman-teman yang di sini punya pengalaman seperti itu. Ya, baru mikir, saya perlu loh hal ini. 2 hari, 3 hari berikutnya ketemu ya teman lama atau ketemu teman kantor ya. Lalu dia tiba-tiba mention hal yang Anda inginkan. Itu artinya kebajikan Anda berbuah. Tapi saudara-saudari, di satu kesempatan ada seorang Brahmana bertemu langsung dengan Sang Buddha, namanya adalah Bagyapaja. Dia bertanya ke Sang Buddha bagaimana supaya dia punya fortunes ini. Uniknya, pada saat itu Sang Buddha tidak menjawab seperti saya. Sang Buddha tidak menjawab bahwa kebajikan, karma baik, bukan. Tapi Sang Buddha jabarkan menjadi 4 hal. Ya, 4 hal itu kalau saya jabarkan 40 menit, saudara-saudari. Ya. Jadi karena ini versi singkat, dapatnya 2 aja. Ya. Ya. Tapi 2 ini yang paling krusial. 4 ini apa? Yang satu adalah beliau sebut sebagai upaya inisiatif. Yang nomor 2 adalah upaya untuk menabung. Yang nomor 3 upaya memiliki teman yang baik ya. Ya, dan yang keempat menghindari pembuangan harta. Ya. Saudara-saudari, tapi di antara semua itu banyak sekali yang common sense ya. Dalam artian beliau mengajak kita kalau mau punya fortune ini harus pintar menabung. Itu common sense ya. Semua orang juga tahu ya, nggak menabung ya tabungannya nggak nambah. Semua orang tahu. Tapi di antara semuanya yang sangat beliau mention adalah nomor 1 upaya inisiatif. Ya, upaya inisiatif itu bahasa Indonesianya ada SKA. Saya belajar kata SKA ini dari Pak Ponijan Liao. Ya. Mungkin barangkali ada yang kenal Pak Ponijan Liao ya. Doktor komunikasi cukup terkenal di Indonesia. SKA itu adalah skill, knowledge, attitude. Ya, Pak Ponijan selalu ngulang-ngulang SKA, SKA, SKA. Tapi di dalam Bagyapaja Sutta, Sang Buddha nambahin 1 yang di atas SKA. Dan itu adalah poin yang Anda bisa bawa pulang hari ini. Kita terjemahkan sebagai good judgment. Ya, good judgment. Selalu membuat pilihan-pilihan, selalu membuat keputusan-keputusan yang baik. Ya. Ya, Anda berlatih untuk membuat good judgment. Pertanyaannya, kalau saya jarang membuat good judgment, gimana Bante? Begitu ya? Gimana? Maka jawaban yang nomor 2-nya adalah juga ada di sini.
punya teman yang baik. Teman yang baik itu apa? Anda punya guru, Anda punya senior, ya, Anda punya mentor, role model yang bisa Anda contoh. Anda harus cari orang-orang di kehidupan Anda yang mana dia sangat sering berhasil dalam hidupnya. Ya, berhasil itu di bidang yang Anda mau. Kalau Anda ingin membentuk keluarga yang berhasil, Anda cari orang yang keluarganya berhasil. Anda ingin berbisnis, Anda cari yang bisnisnya berhasil. Ya. Lalu Anda sering-seringlah diskusi dengan dia. Nanti cara dia berpikir itu nular ke Anda, betul ya? Dan ketika Anda tidak tahu mau membuat judgement apa, Anda diskusi dengan dia. Jadi saudara-saudari, untuk yang fortune ini, saya kecilkan 2 aja. 1, good judgment. Yang kedua, Anda punya kalyana mita, teman yang baik. Kalyana mita ini Anda mau menyebut guru boleh, mentor boleh, senior boleh. Dan kalau Anda ingat 2 formula ini, Anda akan jauh lebih gampang mendapatkan hasil, ya. Dan untuk membiasakan diri punya 2 ini, 1 tadi saya bilang good judgment, nomor 2 adalah kalyana mita. Anda perlu 1 berkah di dalam Manggala Sutta. Jadi tadi saya sudah mention Sutta nomor 11, betul ya? Ada 38 berkah. Dan di 38 berkah ini ada 1 bulir yang Anda perlukan sehingga Anda bisa gunakan 2 fortune yang baru saya bagi tadi. Yaitu mudah dinasehati. Ya. Ya, mudah dinasehati dan bisa dikritik, ya. Itu adalah permasalahan kita. Ya, Anda sudah punya kalyana mita, misalkan di sini ya Wihara Dhamma Cakratra. Di sini Anda punya teman-teman yang pekerjaannya sangat variatif, ya. Di sini accountant ada, di sini ada ibu dokter gigi ada, ya. Ya, yang berbisnis ada, yang sudah lama di company ada. Anda punya semuanya. Jadi kalau Anda perlu advisors, Anda punya semuanya. Yang berkeluarga ada, yang tidak berkeluarga ada. Siapa Banti tidak berkeluarga? Ini Biku Abijato. Ya, jadi Anda punya semuanya. Permasalahannya, Anda open yourself enggak? Betul ya? Untuk ngambil nasihat dari orang lain. Untuk mau datang dan discussion. Untuk mau nanya orang. Untuk nurunkan ego, nanya orang. Dengar masukan dari orang. Jangan 1 orang, tapi banyak orang. Ya, terutama kalau ada expert di bidang itu di tempat itu. Oleh karena itu, saya selalu suggest ya, Anda rajin datang ke wihara. Last one teman-teman. Wisdom. Saya punya 3 hal untuk wisdom. Kalau kita cerita kebijaksanaan, sebenarnya Sang Buddha meletakkan kebijaksanaan yang tertinggi itu adalah bisa let go. Ya. Ya. Di Sutta Sang Buddha menyebutkan letting go is the highest wisdom. Nah, kalau yang bisa Hokkien ya, let go itu artinya kuapua ya. Ya, bisa melepas ya, yang udah berlalu ya udah berlalu. Jadi saudara-saudari, apa yang di let go? Yang di let go itu adalah kebencian ya. Yang di let go itu adalah ego ya. Yang di let go itu adalah dendam. Kalau Anda pernah disakiti ya udah, yang sudah lewat ya sudah berlalu. Toh Anda udah nggak ketemu lagi ya, Anda udah di California ya. Yang pertama adalah let go. Tapi saudara-saudari, beberapa waktu yang lalu itu populer ya. Populer 1 permainan yang disebut ungkapkan dalam 1 kata. Jadi Anda bisa tiba-tiba ditanya, kalau Anda harus mencari 1 kata untuk Wihara Dhamma Cakratra, apa
kata yang mewakili itu. Ngerti ya? Jadi kita bisa interview orang satu kata untuk DCT. Mungkin ada yang menjawab kekeluargaan, satu kata ya. Nanti Anda boleh main-main seperti ini ya. Satu kata mewakili Cynthia misalkan. Setiap orang punya ide yang berbeda ya. Ada yang mungkin jawabnya friendly, ada yang jawabnya sabar, ada yang jawabnya baik gitu ya. Nah, satu kata. Satu kata untuk Buddhism. Nah, coba Anda renungkan 20 detik ya. Satu kata untuk Buddhism. Kira-kira Anda mau pakai kata apa di hati Anda? Setiap orang pasti berbeda, betul ya? Satu kata untuk Buddhism. Sudah di hati masing-masing ya? Nanti saya reveal ya yang saya punya. Baik, sudah 20 detik. Kalau di saya, satu katanya itu adalah harmonis. Harmonis. Ya. Tidak konflik. Itu kata yang bagi saya paling bagus mewakili Buddhism. Ya. Dan kalau Anda letakkan di jalan mulia berunsur 8, itu kena semua. Ya, pandangan benar, pandangan harmonis. Pikiran benar, pikiran harmonis. Ucapan benar, ucapan harmonis. Perbuatan benar, perbuatan harmonis. Pekerjaan benar, pekerjaannya harmonis. Usaha benar, usaha harmonis. Perhatian benar, perhatian yang harmonis. Meditasi yang harmonis. Jadi untuk wisdom, yang pertama Anda belajar letting go. Yang kedua, belajar untuk bisa harmonis. Ya, harmonis itu simple ya, jangan konflik. Ya, sesimpel itu. Jadi kalau Anda sudah tahu bahwa ini akan menuju konflik, saran saya jangan konflik. Anda bisa mundur 2 langkah, Anda bisa kurangi bicara ya. Yang penting jangan sampai konflik. Nanti sudah tenang lagi, Anda maju lagi ya. Tahu kapan mundur, tahu kapan maju. Kalau di rumah suami sudah marah, istrinya mundur ya. Nanti gantian istrinya marah, suaminya mundur ya. Dua-duanya marah, saya yang mundur ya. Ya. Apa tadi nomor 1? Wisdom, letting go. Nomor 2, harmonis. Last one. Ini saya udah lebih 5 menit. Last one-nya udah yang ketiga kali. Saya baru dapat ini beberapa hari yang lalu. Tidak dari suta, tidak dari expert ya. Tapi dari pemikiran seorang anak muda yang berhasil di umur terlalu muda. Ya, jadi anak muda ini cuma umur 20-an, tapi dia sudah berhasil punya jutaan dolar kalau didolarkan ya. Jadi dia mengalami kritis kebahagiaan. Jadi susah happy dia. Karena semua udah dia beli. Ya. Itu namanya hedonic treadmill kalau bahasa kerennya. Ya karena kebahagiaan kita itu menguap ya. Anda dulu makan steak yang mahal. Pas gajinya belum banyak itu enaknya luar biasa. Pas Anda gajinya udah banyak, Anda makan berulang-ulang. Cita rasanya turun. Yang salah bukan steaknya, yang salah adalah lidah Anda ya. Lidah Anda naik kelas ya. Lidah Anda jadi manja. Saudara-saudari, dia saking suksesnya di umur terlalu muda, akhirnya dia merasa hidupnya hampa ya. Lalu dia merenung begitu keras, mencari jawabannya, dia merasa menemukan the secret of happiness. Dan ini menutup ceramah saya pagi hari ini. Saya ingin Anda pulang, Anda renungkan secret ini benar apa enggak ya. Kalau secret ini benar, Anda kerjakan. Saya ulangi, kalau secret ini benar, Anda kerjakan. Ya, saya suka pakai kata kerjakan karena tidak ada breakfast yang gratis. Semua harus pakai effort. Ternyata setelah dia bisa membeli semuanya, mengatakan the secret of happiness adalah relationship.
Sampai kapanpun kita manusia adalah makhluk sosial. Anda butuh orang lain untuk bahagia. Betul ya? Anda dapat prestasi saudara-saudari, Anda ingin lapor ke siapa? Kalau orang tua masih hidup, pasti lapor ke orang tua. Setelah orang tua, saudara kandung. Setelah saudara kandung, teman baik. Ada orang yang sudah nggak punya itu semua. Setelah sukses, dapat piala, dia menangis. Ini real story. Dia dapat piala, dia nangis. Kenapa? Dia nggak tahu mau cerita ke siapa. Orang tua dia sudah pass away, saudara kandung pass away, teman baik juga tidak banyak. Jadi dia pegang piala, dia malah menangis. Tapi beruntungnya saudara-saudari, relationship itu bisa dibangun, ya. Kalau saudara-saudari merasa relationship Anda kurang, Anda bisa bangun. Jadi saudara-saudari, orang ini sangat suka mobil klasik, sangat suka main mobil gitu ya. Ada mobil dia koleksi, mobil mewah kah, mobil klasik kah, dia koleksi gitu. Satu hari dia sadar bahwa ternyata yang membuat dia bahagia bukan mobil itu yang memainkan peran terbesar, tetapi komunitinya. Karena dia bisa kumpul sama teman-temannya yang hobinya sama. Oleh karena itu saudara-saudari, kalau Anda nanti pulang, Anda renungkan dan Anda setuju, relationship adalah the secret of happiness, maka yang pertama, Anda transfer ya tabungan Anda untuk meningkatkan kualitas relationship Anda. Anda transfer tabungan Anda. Dalam artian apa? Ini mic-nya udah marah ini ya. Habis waktu Bante, habis waktu ya. Oke, kita akan mendarat ya, kita take off ya. Ya. Tabungan Anda dan Anda transfer ya, Anda bikin jadwal vacation dengan family. Ya, Anda bikin jadwal kapan saya bisa pulang ke Indonesia ketemu family saya. Ya, Anda mulai tabungan Anda ditransfer ya. Karena tabungan itu hanya angka ya. Kalau dilihat-lihat aja ya happy tapi sebentar ya. Dipakai ya duitnya ya. Ya. Kalau sudah berlebih ya, didanakan untuk program-program di wihara. Karena di wihara ini nanti yang pakai wiharanya Anda juga ya. Jadi Anda ikut happy ya. Dengan catatan seperti yang tadi saya sampaikan, semua yang di rumah sudah beres dulu ya. Keluarga sudah beres dulu, baru Anda bantu wihara. Itu ada di suta ya, jadi bukan formula yang saya berikan. Sang Buddha selalu meminta Anda prioritaskan rumah Anda. Yang kedua, jadilah orang yang nyaman untuk bersahabat. Itu. Kan tadi kita sudah bilang relationship itu ternyata memainkan peran terbesar untuk happiness Anda, maka PR Anda adalah jadi orang yang nyaman dalam bersahabat. Kalau Anda jadi orang yang nyaman dalam bersahabat, Anda akan banyak teman. Ya. Anda banyak teman, Anda bahagia dimanapun berada. Anumodana semuanya, saudara-saudari, semoga ya berkat ceramah singkat ini, Anda punya blessing yang banyak, Anda punya fortunes yang banyak, Anda punya wisdom yang banyak. Saya anumodana, 3 bulan tinggal di sini, sudah banyak dibantu saudara-saudari. Ya, dan hari ini banyak yang hadir, semoga Anda bisa continue setiap minggu, setiap 2 minggu, ikut kegiatan wihara. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat Hari Suci Katina.